Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Channel Raisan sebagai pengisi suara, episode 19, CSYK 18. Selamat mendengarkan semuanya. Namun saat diambang pintu, Daniel sempat menengok karena tak mendengar gerakan apapun dari kolam air. Bola mata Daniel membola sempurna saat melihat Alicia sudah terapung di atas air, tak bergerak sama sekali. Daniel berlari menuju kolam renang. Saat ia berada di tepi, Daniel menghentikan aksinya untuk turun ke dalam kolam air dingin itu. Dia pikir Alicia-nya pura-pura agar ia masuk jebakan Alicia dan juga merasakan dinginnya air kolam sesubuh ini. Ya, lo pikir gue akan tertipu? Teriak Daniel dan tertawa bangga di akhir kalimatnya. Lama Daniel tertawa, namun tak juga ada pergerakan dari Alicia. Daniel mengerja bingung, hatinya gemuruh, takut jika Alicia tak bercanda. Sepertian detik selanjutnya, Daniel melompat ke dalam, segera meraih tubuh lemah Alicia yang sudah tak sadarkan diri. Daniel menggendong tubuh Alicia dan membaringkannya di lantai untuk diberinya pertolongan pertama. Hei, bangun bodoh! Daniel menepuk-nepuk pipi tembem Alicia yang dingin dan pucat, seperti mayat itu. Daniel kelimpungan. Ia bingung akan berbuat apa. Ia kedinginan, namun bukan itu yang membuatnya gemetar. Tapi gadis bodohnya tak kunjung bergerak di bawahnya ini. Di dasar hatinya, Daniel takut terjadi apa-apa dengan Alicia. Bukan takut kehilangannya, namun takut jika Alicia benar-benar meninggal karena ulah jahilnya. Jari telunjuk, ia letakkan di bawah lubang hidung Alicia untuk mengecek nafasnya. Daniel menelan susah payah karena merasakan nafas Alicia. Kemudian Daniel menekan dada Alicia berulang-ulang dengan kedua telapak tangannya, namun tak kunjung mendapat respon. Tanpa pikir panjang, Daniel menyatukan bibirnya dengan bibir Alicia guna memberikannya nafas buatan. Sekali tiup, tak ada respon. 2 kali, masih sama. 3 kali. Alicia mengeluarkan banyak air dalam mulutnya. Daniel terduduk lemas saat kesadaran Alicia kembali. Sungguh ia sangat takut. Lututnya bahkan masih gemetaran. Daniel takut jadi pembunuh. Namun Alicia kembali tak bergerak setelah mengeluarkan air kolam dari mulutnya. Daniel menolongannya untuk mengecek kesadaran Alicia. Daniel kembali panik saat melihat ternyata Alicia kembali tak sadarkan diri. Buru-buru Daniel menggendong Alicia ala bridal style keluar menuju kamar utama. Panggil Dokter Ahmad sekarang, ditanya pada maid yang sudah menjalankan tugasnya pagi ini. Daniel dengan wajah paniknya berlari membawa Alicia. Pawis yang melihatnya segera menyusul Daniel ke kamar utama. Maaf tuan, apa yang terjadi dengan nyonya? Tanya Pawis takut-takut. Tercebur di kolam. Pawis segera memutar badan melangkah menjauh. Daniel meletakkan tubuh basah Alicia diranjangnya dengan hati-hati. Kepanikannya membuat Daniel tak sadar apa yang dilakukan. Dengan cepat, ia masuk ke dalam walk-in closet mengambil pakaian ganti Alicia. Saat Daniel hendak membuka pakaian Alicia, Pawis datang dengan 2 orang maid wanita di belakangnya. Tidak lama sekretaris Ani juga bergabung. Pawis mengetuk pintu sebelum masuk. Meski pintu tak sempat Daniel tutup tadi, Pawis tetap mengetuk sebagai sopan santun. Daniel menoleh. Tolong kalian, tolong ganti pakaian nyonya muda. Pinta Daniel masih dengan tangan gemetar pada 2 orang maid. Sekretaris Ali mengerja dengan kalimat Daniel. Bukan tentang ganti pakaian, tapi ini tentang kata tolong. Seorang manusia arogan, dingin, dan sok berkuasa seperti Daniel itu mengucapkan kata tolong. Tidak salahkan pendengaran Ali. Selama mengenal Daniel, ini adalah pertama kali Ali mendengar bosnya itu mengucap kata tolong. Bahkan, jika ia menginginkan sesuatu, Daniel tidak akan pernah mengatakan kata memohon itu. Bahkan dengan kedua orang tuanya pun, Daniel tak pernah mengatakan tolong. Sebab ayahnya lah, Tuan Prasetyo, yang mendoktrinnya bahwa seorang penguasa tak pernah memohon pertolongan mengenai apapun. Dan hari ini, kata itu berhasil keluar dari mulut bos angkuhnya itu, demi seorang istri penggantinya, Alicia. Daniel menyingkir saat maid mengambil alih pakaian Alicia, dan dengan telaten para maid itu mengganti pakaian nyonya mudanya. Tak lama setelahnya, seorang pria dengan rambut acak-acakan dan muka kusut, namun tetap terlihat gagah dengan pakaian jubah putihnya, serta tas dindingnya memasuki kamar tanpa permisi. Ia adalah Dokter Ahmad, dokter pribadi Daniel, sekaligus sahabat Daniel. Drama apa lagi sih? Kerutu Rahmat di ambang pintu. Rahmat tak tahu kejadian yang sebenarnya. Ia pikir Daniel sedang bermain-main dengannya. Semua orang menengok ke arah Rahmat. Rahmat mengerjap seketika saat semua orang tertuju padanya.
Rahmat berlehem untuk mengurangi rasa canggungnya. Segera, Rahmat melangkah, menempelkan telapak tangannya di dahi Daniel. Sakit karena tinggal liburan tunangan ini mah, ujarnya bercanda dengan menampilkan jajaran gigi putihnya. Daniel segera menepis tangan kasar Rahmat di dahinya. Mata Daniel menatap Rahmat tajam, seolah akan membunuh Rahmat saat ini juga. Rahmat menelan ludah kasar melihat respon Daniel. Ada apa ini? Seperti beneran serius. Batin Rahmat, matanya menatap satu persatu orang ada di kamar, dan matanya seketika membola saat mata hitamnya menangkap sosok wanita pucat yang ada di ranjang king size Daniel. Ia adalah Alicia. Tanpa mengucap sepatah kata lagi, dengan langkah mantap, Rahmat mendekat ke arah Alicia. Rahmat memeriksa nadi Alicia, kemudian segera merogoh peralatan medisnya yang ada di tas dirinya. Tak lama kemudian, Rahmat selesai dengan kegiatannya. Dia kembali menaruh peralatannya. Bagaimana? Itu suara Daniel. Daniel dari tadi resah akan keadaan Alicia. Dia siapa? Tanya balik Rahmat, mengendikan dahunya ke arah Alicia. Ya, Rahmat tidak tahu perihal Alicia, karena waktu pernikahan Daniel dulu, Rahmat sedang mengikuti seminar kedokteran di luar negeri, dan ia juga tak tahu menahu jika Daniel telah menikah, karena memang pernikahan Daniel tertutup dan dihadiri hanya keluarga besar dari keduanya. Yang Rahmat tahu tentang tunangan Daniel, Mauren, saat ini masih liburan di luar negeri, karena Rahmat sempat melihat Mauren saat itu berada di luar negeri. Daniel mengetatkan rahangnya saat pertanyaannya dijawab dengan pertanyaan. Rahmat kembali menelan ludah kasar mengerti kemarahan Daniel. Oke, Rahmat mengangkat kedua telapak tangannya ke sisi bahunya pertanda minta maaf. Sebaiknya lo bawa dia ke rumah sakit. Keadaan tidak baik. Setelah ia menelan air kolam yang banyak, apalagi dia, ucap Rahmat menggantung bingung akan menjelaskan dari mana. Daniel mengangkat sebelah alisnya, pertanda menuntut penjelasan Rahmat. Ini hanya dugaanku. Sepertinya gadis malang ini hanya memiliki satu ginjal, dan itu akan memperparah keadaannya jika ia tak segera dirawat intensif setelah air masuk ke dalam tubuhnya secara paksa. Jelas Rahmat. Jantung Daniel memompa keras, matanya membola sempurna mendengar penjelasan Rahmat. Begitu juga dengan Pak Fis dan dua orang med wanita itu. Berbeda dengan Alia nampaknya biasa saja setelah sudah mengetahui keberadaannya. Oke semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.